Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan ke hadirat Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatarifin dan sebelah saya ini Ustadz Muhammad Mujahid. Baik, di sini kami akan wawancara eksklusif seputar Qismul Futuh, Departemen Kitab Pondok Pesantren Hamalatul Quran Asrama Wadil Quran. Yang pertama, Asrama Wadil Quran ini didirikan tahun berapa, Ustaz? Asrama Wadil Quran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Salat asbah. Lanjut. Lanjut ya itu. Lanjut sih, latihan sih aku. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bil iktifa wal iktisar. Sebelumnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari panjenengan. Asrama Wadil Quran didirikan pada tahun 2015. Dulu ketika 2015 bukan di tempat seperti ini. Dulu di sana kalau anak-anak menyebut itu sekarang wiki lama lah, itu berjalan di sana 4 tahun sampai 2019 awal. Nah, ya 3 tahun lah. Terus 2019 awal insya Allah pindah di sini. Jadi kalau di sini mulai tahun 2019 sampai sekarang menjadi megah seperti ini. Yang kita lihat sekarang seperti itu. Sekarang Asrama Wadil Quran. Berarti masih baru ya? Ini berarti pindahan dari sana. Pindahan. Dulunya di sana masih sedikit lah santrinya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah makin menambah. Kemudian lanjutkan soal kedua. Kitab apa saja yang dipelajari di Asrama Wadil Quran, Ustaz? Tujuan. Itu nilainya tujuan. Iya, Mai. Apa? Iki lho berapa dan tujuannya. Oke, diwaca. Iki apa iki? Apa nih? Apa wis? Kau apa wis lo sih pakai sebutin asli. Jangan biasa ya, Ustaz. Tujuannya dulu. Kemudian tujuan dibangunnya Asrama Wadil Quran ini untuk apa, Ustaz? Kita kan ini cabang dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pusat Jogoroto. Nah, ini cabang merupakan cabang yang sama, tujuannya sama, tetapi ketika masuk di Asrama Wadil Quran itu ada penambahan pembelajaran. Ketika di pusat mereka hanya cuman menghafal Al-Quran saja. Kalau kitab itu cuman hanya sekedar cuma 1 minggu sekali. Tetapi kalau sudah masuk di pondok kita ini Hamalatul Quran Asrama Wadil Quran, nah, ini ada 3 pembelajaran. Pertama yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab. Yang kedua Quran. Nah, Quran kenapa masih diutamakan di sini? Ya dipelajari lagi karena paling utama, paling intinya pembelajaran di haki yaitu Quran. Setelah Quran terserah mau belajar apa.
Nah, yang ketiga yaitu kitab Kutubus Salaf. Ya, gitu. Terus kitab apa saja yang dipelajari di asrama Wadil Quran ini? Oh, yes. Tujuan ya tadi lupa gue tujuan ya tanyanya. Tujuannya itu tujuan dibangunnya asrama Wadil Quran untuk mencetak santri menjadi insanul kamil hamilil Quran lafdon wa maknan wa amalan. Dan kenapa pembelajaran lugha dan kitab? Lugha dibuat untuk lafdon, lafat. Kita sudah hafal Quran secara lafat. Nah, tujuan kedua amalatul Quran atau asrama Wadil Quran yaitu maknan. Nah, maknan. Belajar makna itu gimana? Ya itu tadi, menggunakan bahasa Arab dan belajar kutubus salaf. Contohnya kitab apa? Nahwu, sorof. Nah, sorof, i'lal atau i'rob itu kan bisa untuk memahami artinya, mendalami. Nah, itu mendalami lafaz-lafaz Al-Quran sehingga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amalan, yaitu tadi ketika sudah bisa kitabnya sudah lanyah, lughahnya lanyah, memahami bahasa Quran atau mengartikannya bisa. Ketika sudah bisa maka bisa mengamalkannya, mengamalkan isinya. Kalau yang soal kedua ini tadi berarti kitabnya. Kitab di asrama Wadil Quran pertama yaitu Alfiyah. Nah, itu Alfiyah itu termasuk kitab Nahwu, kitab Fathul Qorib, fikih, kitab Mabadi Awaliyah, usul fikih, kitab Takrib, fikih, kitab Minhatul Mughith, Irsyadul Ibad, fikih juga, Ukudul Jan tentang hak-haknya suami istri ada, tentang ya itu Ukudul Jan itu apa ya? Ya banyak lah, bukan hak-hak juga ada, haknya menjadi apa ya? Karepmu bogaro ketemu macam. Ya sih. Suami istri. Ya kitab Ukudul Jan, terus ini. Dan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, agar bisa tahu cara-cara Al-Quran, adab dengan Al-Quran atau bagaimana cara menghormati Al-Quran yang selayaknya. Adapun semua kitab yang saya sebutkan tadi terbagi dalam setiap kelas masing-masing. Kelas mustawa 1 yaitu belajar nulis begon Jawa. Sebelum dia belajar kitab yang lain harus bisa maknai begon terlebih dahulu. Nah, itu harus ada pembelajaran karena bukan semua orang yang masuk di asrama Wadil Quran sudah belajar kitab. Setelah menulis bego, maka ia masuk ke dalam kitab Al-Miftah lil Ulum dari Sidogiri Pasuruan. Setelah itu yang ketiga yaitu tasrifan. Kelas mustawa 2 pembelajaran kitabnya yaitu Alfiyah Ibnu Malik, karangan Ibnu Malik. Yang kedua yaitu Fathul Qorib dan Takrib Mabadi Awaliyah. Yang kelima yaitu kitab dari kita merujuk ke mengikuti pondok pesantren Al-Ma'ruf yaitu At-Ta'aruf, karangan Kiai Haji Nurul Anwar. Kelas mustawa 3 yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ketika kelas 2 belum selesai alfiyahnya maka dilanjutkan kelas 3 Fathul Qorib, Mabadi Awaliyah dan Ta'aruf. Yang keenam Minhatul Mughith. Adapun kitab yang lain ada di kelas takhusus dan yang akan dibahas pertemuan selanjutnya. Biar kita lebih enak, makanya kita teruskan pembicaraan kita di selanjutnya.
waktunya tidak mencukupi. Dan saya masih banyak jam. Ya ditutup rek ini. Iya kan. Mungkin Iya. cukup sekian dan kami hari ini mungkin akan melanjutkan hari-hari esok. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.